Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Hirmansyah, NIM 204105020086. Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Ekonomi Syariah 3. Dalam video kali ini saya akan menanggapi video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang mana video ini adalah tugas untuk mata kuliah ekonomi makro Islam. Dijelaskan bahwa materi yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yaitu tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau biasa disebut ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pastinya pemerintah, di mana perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen, pemungut pajak, dan juga sebagai subsidi. Siklus perekonomian 3 sektor. Pada siklus perekonomian 3 sektor terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Sama halnya dengan perekonomian 2 sektor, rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan tersebut. Hal ini yang menyebabkan aliran pendapatan bagi sektor perusahaan. Karena belum ada perdagangan luar negeri, maka dinamakan perekonomian tertutup. Posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan rumah tangga. Perusahaan harus memberikan balas jasa kepada rumah tangga dalam bentuk gaji atau upah, bunga, sewa, dan profit, sehingga adanya aliran pendapatan bagi rumah tangga. Keberadaan pemerintah dalam perekonomian 3 sektor menjadikan interaksi antara pelaku ekonomi lebih banyak. Pendapatan pemerintah berasal dari pajak perseorangan yang dibayarkan oleh rumah tangga, dan pajak perusahaan yang dibayarkan oleh perusahaan. Pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga merupakan pembayaran atas faktor produksi atau subsidi. Seperti contohnya adalah BLT. Dan biasanya pemerintah membutuhkan tenaga kerja yang berasal dari sektor rumah tangga, sehingga pemerintah harus membayar gaji atau upah tenaga kerja. Pemerintah membutuhkan barang atau jasa yang disediakan oleh sektor perusahaan. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan. Yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Pajak memungkinkan pemerintahan melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu ditabung, tujuan yang kedua untuk membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Dalam keseimbangan berlaku Y sama dengan C plus I plus G. Tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Syarat keseimbangan penawaran agregat sama dengan agregat demand atau biasa disimbolkan dengan AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, AS atau biasa disebut penawaran agregat sama dengan Y, yaitu pendapatan nasional. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan. C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Di mana Y tersebut yaitu konsumsi
I itu perusahaan, G itu government atau pemerintah, sama dengan C itu konsumsi, S itu tabung, dan T itu pajak. Apabila C dihapus, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. Perusahaan ditambah pemerintah itu termasuk pemasukan, sama dengan S ditambah T itu yang dikeluarkan atau bocoran. Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan pada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif, yaitu pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif, pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah pajaknya, sehingga pendapatan disposable sama dengan Y dikurangi T. Karena pendapatan disposable turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.